Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang tak tersentuh oleh waktu tapi menguasai segala zaman. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pembawa cahaya di tengah gelapnya jiwa manusia. Kita hidup dari udara yang Dia izinkan, berdiri di tanah yang Dia hamparkan, dan bernapas dari kehendaknya. Sebelum detik punya nama, sebelum gelap mengenal sunyi, hanya ada kehendak Allah yang berdiri sendiri sunyi, tapi maha hadir, tenang, tapi maha kuasa. Pernah terpikir, siapa yang menyalakan pertama kali ketika belum ada api? Siapa yang membentangkan langit saat ruang belum mengenal luas? Di saat tak ada bintang, tak ada arah, tak ada suara Allah berkata jadilah, dan sesuatu yang tak pernah ada mulai berdetak. Langit terbelah dari ketiadaan, cahaya lahir dari perintah, dan alam semesta tersentak bangun seperti jantung raksasa yang pertama kali berdenyut. Kita bukan kebetulan, kita adalah lanjutan dari kehendaknya. Dan sampai hari ini alam masih sujud, hanya manusia yang sering lupa. Di tengah padang pasir Arab yang seolah tak berujung, manusia dulu bersandar pada beta-beta yang mereka pahat sendiri, berharap pada berhala yang tak bisa mendengar dan tak bisa menjawab. Sampai suatu malam sunyi, langit terasa lebih dekat dari biasanya, dan angin membawa pesan yang tak bisa dibungkam oleh pedang manapun. Tuhan itu satu, bukan patung, bukan api, bukan bayangan. Dan sejak saat itu, sesuatu di dalam dada seorang pemuda sederhana bergetar hebat, karena ia sadar selama ini ia mencari kemana-mana. Padahal kebenaran tidak bersembunyi di langit yang jauh, tapi bersemayam di hati yang mau tunduk. Tauhid bukan cuma kata, tapi gempa sunyi di dalam jiwa yang merobohkan rasa takut pada manusia dan menumbuhkan keberanian pada kehendak ilahi. Dan saat dunia menawarkan ribuan tempat untuk bersujud, jiwanya memilih satu arah, satu tujuan, satu makna. Dan di sanalah ia mengerti, ketika hanya Allah yang diagungkan, hidup tak lagi terasa hampa, luka berubah jadi doa, air mata jadi saksi, dan langkahnya tak lagi goyah karena ia tahu ia tak pernah berjalan sendirian. Pada satu titik paling sunyi dalam sejarah manusia jauh sebelum nama, sebelum kitab, sebelum suara azan memecah langit, terjadi peristiwa paling menentukan. Manusia mulai lupa bahwa ia tidak berdiri sendiri, lupa bahwa ada satu yang lebih dulu ada sebelum segalanya. Dari situlah rangkaian besar itu dimulai. Manusia menatap matahari lalu mengira itu Tuhan, memuja patung hasil tangannya sendiri, menggantungkan harap pada makhluk yang sama rapuhnya dengan dirinya. Dan di tengah kekacauan itu, tauhid datang bukan sebagai konsep dingin, tapi sebagai panggilan yang mengguncang dada. Tidak ada Tuhan selain Allah, kalimat sederhana, tapi menghancurkan ribuan berhala sekaligus berhala batu, berhala ego, berhala rasa takut, bahkan berhala diri sendiri. Tauhid bukan sekadar keyakinan, ia adalah peristiwa pembebasan. Ia memutus rantai ketergantungan pada selain Allah, mengangkat manusia dari posisi menyembah menjadi posisi bersujud dengan sadar. Dalam tauhid, manusia tidak lagi terombang-ambing oleh pujian atau hinaan, karena pusat hidupnya hanya satu. Hatinya tidak pecah ke banyak arah karena kiblatnya jelas. Dan disitulah nuansa paling manusiawi muncul. Ketika seseorang lelah berharap pada dunia yang tak pernah setia, lalu bersandar pada Tuhan yang tak pernah pergi. Tauhid mengajarkan bahwa kekuasaan tidak pantas ditakuti, rezeki tidak perlu dikejar dengan mengorbankan jiwa, dan hidup tidak perlu ditukar dengan kepalsuan karena semuanya berada dalam genggaman Allah yang Maha Esa. Ini bukan cerita tentang langit yang jauh, tapi tentang hati yang pulang, tentang seorang hamba yang akhirnya berhenti mencari pengakuan makhluk dan mulai hidup dengan keberanian, berani jujur, berani kalah, berani taat karena ia tahu siapa Tuhannya. Tauhid tidak menjanjikan hidup tanpa luka, tapi ia memberi makna pada setiap luka. Tidak menjanjikan jalan yang mudah, tapi memberi arah yang pasti. Dan sejak peristiwa pertama, itu saat manusia kembali mengakui keesaan Allah, sejarah besar dimulai. Sejarah manusia yang merdeka karena hanya tunduk pada satu. Aku berdiri di tengah riuh dunia yang merasa dirinya paling berkuasa, paling tahu, paling benar. Lalu tauhid datang seperti hentakan keras ke dada. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalimat itu sederhana, tapi dampaknya memecahkan ilusi yang
Selama ini kita bangun bahwa kita hebat karena jabatan, aman karena harta, berarti karena pujian. Tauhid menyeret kita ke inti cerita hidup. Hanya satu pusat, hanya satu tujuan, hanya satu sandaran. Di saat manusia saling berebut kendali, tauhid memaksa kita melepas ketakutan pada makhluk, melepas ketergantungan pada angka, melepas rasa sombong yang diam-diam kita pelihara. Ia bukan sekadar konsep di buku akidah. Ia adalah keberanian untuk berkata cukup ketika dunia menyuruh kita tunduk. Tauhid membuat hidup terasa telanjang, jujur, dan keras karena kita sadar tak ada yang bisa disuap, ditipu, atau diakali selain Allah yang maha melihat. Di titik paling gelap ketika doa terasa menggantung dan dada penuh sesak, tauhid tidak memberi janji manis. Ia memberi kepastian Allah Esa, dekat dan berkuasa sepenuhnya. Maka menangis pun berubah arah, bukan lagi ke manusia, bukan ke layar, bukan ke validasi, tapi langsung ke langit. Di sanalah tauhid menjadi api yang membakar ketergantungan palsu, sekaligus air yang memadamkan kegelisahan. Tauhid itu seperti kompas yang menolak rusak. Meski kita jatuh berkali-kali, ia tak berteriak, tapi selalu menunjuk lurus. Ia tidak memanjakan ego, tapi menyelamatkan jiwa. Dan ketika kita akhirnya lelah berpura-pura kuat, tauhid berbisik pelan namun tegas, kamu bukan Tuhan, kamu hanya hamba, dan justru di sanalah kamu merdeka. Setelah semua pertanyaan runtuh dan ego hancur di titik paling sunyi, ia akhirnya mengerti tidak ada yang benar-benar ia genggam selain satu nama Allah. Dunia yang tadi riuh kini terasa sederhana, seperti napas yang kembali ke paru-paru setelah lama tertahan. Tauhid tidak datang sebagai petir yang menggelegar, tapi sebagai cahaya pelan yang menata ulang segalanya. Takutnya berubah arah, harapannya punya tujuan, lukanya menemukan makna. Ia berhenti menyembah manusia, angka, ujian, dan kegagalan. Semua yang sempat ia jadikan Tuhan kecil perlahan luruh. Yang tersisa hanya keyakinan bahwa dia esa tak terbagi, tak tergantikan, tak bisa ditawar. Disitulah resolusinya lahir. Hidup bukan lagi soal menang atau kalah, tapi soal kembali pada satu pusat, satu sandaran, satu penguasa langit dan hati. Dalam keesaan itu, ia menemukan kebebasan paling jujur, bebas dari rasa cukup di mata manusia, bebas dari keharusan terlihat kuat. Tauhid menjahit ulang dirinya yang retak, lalu berbisik lirih, jika Tuhanmu satu, maka hatimu tak perlu terbelah. Aku pernah bertanya pada diriku sendiri, di tengah riuh dunia yang saling berebut jadi pusat segalanya, siapa sebenarnya yang paling layak aku sandarkan? Lalu hidup menjawab dengan caranya yang kejam, sekaligus jujur. Manusia mengecewakan, harta menghilang, rencana runtuh tanpa permisi. Disitulah tauhid berdiri, bukan sebagai konsep berat di buku, tapi sebagai pelukan yang menenangkan dada, bahwa Allah itu esa, tak terbagi oleh kepentingan, tak goyah oleh perubahan. Saat semua terasa rapuh, keyakinan ini menguatkan langkah. Hanya satu tempat bergantung, hanya satu tujuan kembali. Tauhid mengajarkan aku untuk berhenti menyembah takut, berhenti berlutut pada pujian, dan melepaskan diri dari perbudakan dunia yang melelahkan. Ketika hati lurus pada yang satu, hidup jadi lebih ringan. Gagal tak menghancurkan, sukses tak meninggikan. Semua hanya titipan, semua hanya jalan. Dan dari sana aku belajar, iman bukan tentang merasa paling benar, tapi tentang merasa paling tenang. Karena saat kamu tahu siapa Tuhanmu, kamu tak lagi tersesat, bahkan ketika dunia gelap sekalipun. Sebelum waktu belajar berdetak, sebelum ruang tahu cara membentang, sebelum gelap dan terang saling mengenal, hanya ada satu keberadaan yang tak membutuhkan saksi. Allah. Tidak ada langit untuk menaungi, tidak ada tanah untuk dipijak, tidak ada suara yang memantul, namun keber dunia penuh, utuh, dan sempurna. Inilah fondasi cerita, jauh sebelum sejarah punya nama. Saat itu, ketiadaan bukanlah kehampaan, karena Allah ada tanpa bergantung pada apapun. Aku membayangkannya seperti napas yang belum diciptakan, namun sudah memberi hidup, seperti makna yang hadir sebelum kata. Allah tidak menunggu semesta untuk disebut maha, tidak menunggu makhluk untuk dipuji. Dia sudah berkuasa saat ada belum didefinisikan. Di keheningan mutlak itu, kehendaknya matang, tenang, dan pasti. Lalu dari kehendak itulah, kelak cahaya akan mengenal terang, waktu akan belajar berjalan, dan manusia akan belajar bertanya. Tapi sebelum semua itu, Allah tetap Allah, tak bertambah oleh penciptaan, tak berkurang oleh ketiadaan. Dan di sanalah aku terdiam,
sadar bahwa awal dari segalanya bukan ledakan, bukan cahaya, melainkan keberadaan yang maha ada. Jauh sebelum segalanya berani ada, sebelum ada detik pertama, sebelum waktu punya alasan untuk berdetak, ada satu peristiwa yang tak tercatat oleh sejarah karena sejarah sendiri belum lahir. Keberadaan Allah yang maha ada, berdiri tanpa permulaan, tanpa saksi, tanpa kebutuhan akan apapun, itulah pemicu segalanya. Titik sunyi yang justru melahirkan segala bunyi. Tidak ada gelap karena cahaya belum relevan. Tidak ada sunyi karena suara belum punya makna. Hanya keberadaan murni yang utuh, sempurna, dan tidak bergantung pada apapun di luar dirinya. Allah ada bukan karena sesuatu membuatnya ada, tetapi karena keberadaan adalah sifatnya. Ia tidak menunggu alam semesta untuk disebut maha besar, sebab kebesaran tidak pernah menunggu pengakuan. Di ruang yang belum bernama dan kekosongan yang belum bisa disebut kosong, kehendaknya berdenyut bukan sebagai emosi yang meledak-ledak, tetapi sebagai ketetapan tenang yang tak tergoyahkan. Dari ketenangan itulah niat muncul, bukan karena kesepian, bukan karena kekurangan, melainkan karena kasih yang ingin dikenal dan kekuasaan yang ingin dinyatakan. Aku membayangku niat tidak tergesa, tidak terburu-buru, karena waktu pun masih menunggu izin untuk ada. Setiap kemungkinan telah berada dalam pengetahuannya. Setiap takdir sudah terang sebelum cahaya diciptakan. Di momen itu, sebelum jadilah pernah terucap, Allah telah mencakup segalanya, awal, akhir, dan setiap langkah di antaranya seperti lautan yang sudah tahu bentuk ombaknya, bahkan sebelum angin menyentuh permukaan. Ada getaran halus, bukan suara, bukan gerak, tapi keputusan bahwa keberadaan akan dibagikan, bahwa ketiadaan akan dipecah, bahwa alam semesta akan menjadi panggung kecil untuk menyaksikan kebesaran yang sebenarnya tak membutuhkan panggung. Dan di sanalah, jauh sebelum kita bernapas, sebelum bintang tahu cara bersinar, Allah telah ada utuh, sadar, dan berdaulat menunggu bukan karena harus, tetapi karena segalanya akan tiba tepat pada saat yang Ia kehendaki, sebelum ada waktu yang bisa dihitung, sebelum ruang punya arah, bahkan sebelum sunyi tahu cara bernapas. Ada satu keberadaan yang tidak menunggu untuk ada. Allah. Tidak ada gelap karena gelap pun belum lahir. Tidak ada terang karena terang belum punya lawan. Tidak ada sebelum dan sesudah, sebab waktu belum menemukan denyutnya. Di sanalah Allah tidak kesepian, tidak membutuhkan apapun, tidak bertambah dan tidak berkurang. Keberadaannya bukan hasil, melainkan asal. Segala kemungkinan bergetar dalam ilmunya, seperti lautan tanpa tepi yang menyimpan badai, cahaya, dan kehidupan, namun tetap tenang. Tidak ada doa yang terucap karena belum ada makhluk yang tahu cara meminta. Tidak ada langit yang runtuh, tidak ada bumi yang berpijak. Hanya kehendak yang sempurna diam, namun penuh makna. Dalam keheningan itu, Allah maha mengetahui, maha hidup, maha kuasa, tanpa perlu saksi. Tidak ada yang menyebut nomonia, tapi namanya telah meliputi segalanya. Jika semesta kelak berteriak lewat ledakan dan cahaya, itu bukan karena Allah berubah, melainkan karena kehendak Nia ingin dikenal. Saat satu perintah, jadilah kelak menggetarkan kehampaan. Itu bukan awal bagi Allah, melainkan awal bagi segala sesuatu selain Dia. Bayangkan keberadaan yang tidak bergantung pada apapun, sementara segala yang pernah kau kenal, napasmu, jantungmu, ingatanmu bergantung padanya. Bayangkan kekuatan yang tidak perlu membuktikan diri, namun cukup dengan kehendak, realitas pun tunduk. Di titik itulah manusia seharusnya terdiam, bukan karena takut, tapi karena sadar kita bukan pusat cerita ini. Kita hanyalah halaman kecil dalam kisah yang dimulai jauh sebelum huruf pertama ditulis. Dan Allah adalah sang pengarang yang tidak pernah dimulai, tidak pernah diakhiri, dan tidak pernah lelah mencipta makna. Sebelum apapun bernama ada, setelah sunyi mencapai puncaknya dan tak lagi bisa dibayangkan, di sanalah Allah tetap ada, bukan karena ruang menampungnya, bukan karena waktu mengalirkannya, melainkan karena keberodonia tak butuh saksi. Resolusinya sederhana tapi mengguncang. Tidak ada kekosongan yang benar-benar kosong, sebab Allah telah lebih dulu memenuhi segalanya tanpa memenuhi apapun. Setelah klimaks ketiadaan itu, tak terjadi ledakan, tak ada cahaya tiba-tiba yang ada, hanyalah ketetapan tenang.
bahwa segala yang akan diciptakan kelak lahir dari kehendak, bukan kebutuhan. Allah tidak menunggu alam semesta, justru alam semesta yang menunggu satu isyarat. Di titik inilah makna menjadi jelas. Sebelum ada nama, arah, atau tujuan, sudah ada yang maha mengetahui semuanya. Keheningan bukan musuhnya, ia tunduk. Gelap bukan lawannya, ia hanyalah latar. Dan ketika kelak cahaya diciptakan, itu bukan untuk menerangi Allah, tapi agar makhluk mampu melihat betapa kecilnya mereka. Nuansanya terasa seperti bisikan panjang yang menenangkan dada. Jika Allah ada sebelum segalanya, maka tak satu pun hidupmu terjadi tanpa arti. Bahkan diam pun punya rencana. Sebelum ada waktu yang bisa dihitung, sebelum gelap punya nama dan terang punya arah, Allah sudah ada tanpa awal, tanpa jeda, tanpa perlu disaksikan. Tidak ada langit untuk dijunjung, tidak ada bumi untuk dipijak. Namun keberadaannya utuh, penuh, dan sempurna dari ketiadaan yang sunyi. Dia tidak kesepian, tidak kekurangan, tidak menunggu apapun. Justru dari sanalah segalanya bermula. Kita sering lupa Allah menciptakan bukan karena butuh, tapi karena kehendak dan kasih. Refleksinya sederhana, tapi menghantam jika Dia sudah maha ada sebelum segalanya. Maka kegelisahan kita hari ini bukan karena hidup terlalu berat, melainkan karena kita lupa bersandar. Dunia boleh runtuh, rencana bisa gagal, manusia bisa pergi, tapi Allah tetap sama, tidak bergeser satu inci pun oleh waktu. Di sanalah pelajarannya. Ketenangan tidak lahir dari memiliki segalanya, tapi dari mengenal siapa yang selalu ada, bahkan saat segalanya belum diciptakan. Dan mungkin saat hidup terasa kosong, itu bukan tanda akhir melainkan undangan untuk kembali mengingat awal. Sebelum waktu mengenal detiknya, sebelum ruang tahu batasnya, ada satu kehendak yang tidak lahir dari kebutuhan, tapi dari kuasa itulah kehendak Allah. Bukan karena sepi, bukan karena kurang, melainkan karena Dia maha berkehendak. Alam semesta belum bernama, belum bercahaya, belum bernafas, namun ketetapan sudah ditulis tanpa huruf. Inilah fondasinya. Segala yang akan ada telah diputuskan dengan kesempurnaan mutlak. Lalu kehendak itu bergerak bukan tergesa, bukan ragu. Cahaya diperintah hadir, gelap diberi tempat, langit dibentangkan seolah kain yang taat. Bumi dipadatkan dengan tujuan. Setiap bintang tahu jalurnya, setiap atom tunduk tanpa bertanya. Di titik ini, aku sebagai penutur hanya bisa bergetar, karena penciptaan ini bukan kebetulan kosmik, tapi keputusan ilahi. Kita hidup bukan karena semesta rama, tapi karena Allah menetapkan kehidupan sebagai bagian dari rencananya. Dan di antara gemuruh galaksi serta sunyi kekosongan, manusia dicipta kecil, rapuh, namun dimuliakan. Alam ada bukan sekadar indah, tapi sebagai saksi bahwa segala sesuatu terjadi karena Dia menghendaki, dan tidak satu pun tercipta tanpa makna. Sebelum apapun punya nama, sebelum gelap tahu caranya menyembunyikan cahaya, ada satu kehendak yang berdiri sendirian tenang, mutlak dan tak tergoyahkan. Bukan karena kesepian, bukan karena butuh saksi, tetapi karena Dia berkehendak. Itulah pemicu peristiwa terbesar yang tak pernah tercatat oleh waktu. Keputusan Allah untuk menciptakan alam. Saat itu belum ada langit untuk runtuh, belum ada tanah untuk retak, belum ada detik yang bisa gugur. Hanya kehendak yang bergerak tanpa suara, namun getarnya melahirkan segalanya. Jadilah, dan kata itu bukan sekadar perintah, ya adalah ketetapan yang tak bisa ditawar. Dari kehendak itu, cahaya belajar menyala tanpa bertanya, air belajar mengalir tanpa ragu, dan angin memahami arah tanpa perlu peta. Alam semesta lahir bukan dari kebetulan, melainkan dari ketetapan yang penuh makna. Bintang-bintang disematkan seperti tanda tangan di langit, seolah berkata, ini bukan kekacauan, ini rancangan. Gunung ditegakkan bukan untuk gagah, tapi untuk menahan bumi agar tak goyah. Malam diciptakan bukan untuk menakuti, melainkan agar manusia mengenal istirahat dan rindu pada pagi. Dan di antara semua ciptaan itu, manusia disiapkan bukan sebagai penonton, tapi sebagai bagian dari cerita. Allah menetapkan takdir sebelum langkah pertama diambil, namun tetap memberi ruang bagi doa untuk mengetuk langit. Disinilah nuansanya terasa manusiawi. Kehendaknya mutlak, tapi kasihnya lembut. Ketetapannya pasti, tapi rahmatnya luas. Alam ini bukan sekadar panggung raksasa. Ia adalah pesan yang terus berbicara bahwa segala yang ada tidak lahir sia-sia. Bahkan kekacauan pun punya batas.
karena semuanya bergerak dalam garis yang telah ditetapkan. Dan hingga hari ini, setiap matahari terbit masih mengulang peristiwa pertama itu, kehendak Allah yang bekerja diam-diam namun tak pernah gagal. Sebelum ada arah, sebelum ada atas dan bawah, sebelum kata ada menemukan maknanya, kehendak itu sudah berdiri tenang, mutlak, tak tergoyahkan. Kehendak Allah yang tidak lahir dari kebutuhan, tidak pula dari kesepian, melainkan dari ketetapan yang sudah sempurna, bahkan sebelum waktu tahu cara berdetak. Alam semesta bukan hasil coba-coba, bukan eksperimen yang ragu, tapi jawaban yang sudah ditentukan sejak awal. Seperti keputusan yang diambil tanpa suara, namun menggetarkan segalanya. Dalam satu kehendak, gelap diberi batas, cahaya diberi tujuan, dan kekosongan dipanggil untuk taat. Tidak ada perlawanan, karena apa yang ditetapkan Ia tak membutuhkan persetujuan siapapun. Lalu ruang terbentang, bukan karena Ia ingin, tapi karena Ia diperintah. Waktu mengalir, bukan karena Ia bergerak sendiri, tapi karena Ia ditugaskan. Bintang-bintang menyala seperti saksi, planet berputar seperti patuh, dan debu kosmik menari mengikuti skenario yang tak pernah meleset satu detik pun. Ketetapan itu tidak tergesa, tidak pula tertunda. Ia datang tepat, selalu tepat, di tengah keheningan penciptaan. Ada irama yang tak terdengar telinga, namun terasa di dada, bahwa segala yang ada tidak kebetulan, tidak tersesat dan tidak sia-sia. Bahkan kekacauan pun punya tempat, bahkan kehancuran pun punya batas. Karena kehendak Nia tidak pernah ceroboh. Lalu manusia diciptakan bukan sebagai pusat, tapi sebagai penanya, makhluk yang diberi rasa ingin tahu agar belajar tunduk, diberi kehendak kecil agar mengenal kehendak yang maha besar. Kita hidup di dalam keputusan yang jauh lebih tua dari usia semesta, berjalan di atas garis takdir yang sudah digambar dengan presisi ilahi. Kadang kita merasa bebas, kadang terhimpit, tapi sesungguhnya kita selalu berada dalam lingkar ketetapan yang penuh makna. Dan disitulah nuansanya terasa bahwa di balik hukum fisika ada cinta yang teratur, di balik luasnya galaksi ada kehendak yang personal, dan di balik hidup yang sering tak kita pahami ada Allah yang sejak awal sudah tahu persis kemana semua ini akan berakhir. Setelah dentuman sunyi itu saat kehendaknya menutup kemungkinan lain dan memilih. Jadi alam tak lagi kosong, tapi juga tak langsung tenang. Cahaya belajar menyala, waktu belajar berjalan, dan ruang belajar menerima batasnya sendiri. Gunung berdiri bukan karena kuat, melainkan karena diperintah. Laut bergelombang bukan karena liar, tapi karena diizinkan. Di titik itulah manusia muncul, terengah di antara takdir dan pilihan. Merasa kecil namun dipanggil untuk mendengar. Ketetapan Allah tidak meniadakan cinta, justru menyalakannya. Siang diberi pagi, malam diberi bintang, luka diberi makna. Segala yang retak bukan kesalahan desain, melainkan ruang bagi rahmat untuk masuk. Ketika angin akhirnya reda, alam bernafas dengan ritme yang baru, ritme yang mengingatkan bahwa kebebasan bukan tanpa arah dan ketentuan bukan tanpa kasih. Di sisa gema penciptaan itu, kita belajar satu hal, kehendaknya bukan palu yang memecah, tapi tangan yang menata. Ketetapannya bukan penjara, melainkan jalan pulang. Dan dunia yang sempat bergetar, kini berani hidup. Sebelum ada cahaya, sebelum ada nama, sebelum manusia sibuk bertanya kenapa aku ada satu kehendak yang tak butuh saksi. Allah berkehendak, maka semesta pun bernapas. Bukan karena sunyi, bukan karena bosan, tapi karena cinta yang ingin dikenal. Langit dibentangkan tanpa ragu, bumi dipijakan tanpa gemetar, dan waktu mulai berdetak seperti jantung yang baru belajar hidup. Kita sering mengira hidup ini kebetulan lahir di keluarga tertentu, jatuh di luka tertentu, menangis di malam tertentu, padahal tak ada satupun yang lolos dari ketetapannya. Bahkan jatuhmu pun tercatat sebagai jalan pulang. Alam ini bukan sekadar panggung kosong, ia adalah pesan diam-diam bahwa kehendak Allah selalu lebih dulu bekerja sebelum doa sempat diucapkan. Gunung mengajarkan diam yang taat, laut mengajarkan batas yang patuh, dan manusia diajari memilih, lalu belajar menerima. Refleksinya sederhana, tapi menusuk. Jika alam saja tunduk pada ketetapannya, mengapa kita masih ragu saat hidup terasa tak adil? Mungkin bukan hidup yang salah arah, tapi kita yang lupa bahwa kehendak Allah selalu punya alasan meski tak selalu punya penjelasan. Sebelum waktu memiliki nama, sebelum arah tahu kemana harus menunjuk. Hanya ada sunyi yang panjang, sunyi yang menunggu.
Di sanalah penciptaan bermula, bukan dengan ledakan, tapi dengan niat. Langit direntangkan seperti napas pertama yang ditarik pelan, luas dan penuh harap. Bumi dipadatkan dari kehendak, masih hangat, masih rapuh, seolah ragu apakah ia siap menanggung kehidupan. Aku membayangkannya seperti tangan tak terlihat yang bekerja tanpa sorak, tanpa saksi, hanya keyakinan bahwa sesuatu yang indah harus ada. Cahaya lahir bukan untuk mengusir gelap, tapi untuk memberi makna padanya. Air mengalir karena dipanggil, gunung berdiri karena diminta bertahan, dan angin belajar bergerak karena diberi tugas menyentuh. Di momen itu, langit dan bumi bukan sekadar ruang, tapi janji. Janji bahwa kekacauan bisa disusun, bahwa kehampaan bisa diisi, dan bahwa dari sunyi paling awal akan tumbuh cerita tentang kita yang kelak lupa bahwa dunia ini pernah diciptakan dengan emosi, bukan sekadar kekuatan. Pada detik pertama, sebelum waktu berani bernapas, ada kehendak yang jatuh. Seperti percikan api, itulah pemicu. Peristiwa sebuah jadilah yang tak berisik namun mengguncang sunyi. Kegelapan tak melawan, ia justru membuka diri. Dan dari celahnya lahir cahaya yang tidak menyilaukan, hanya tegas. Seperti keputusan yang akhirnya diambil setelah ragu panjang. Lalu langit mengembang pelan, biru muda yang belum bernama, sementara bumi masih rapuh, basah, dan gemetar seperti bayi yang belum tahu akan dipeluk siapa. Angin belajar berjalan di antara ruang, membawa dingin dan hangat sekaligus, dan air berbaris rapi mendengar perintah tanpa teriak. Gunung bangkit dari kedalaman seperti dada yang pertama kali berani menarik napas penuh. Tanah berderak, retak, lalu menutup lagi, seolah tahu luka adalah bagian dari tumbuh. Bintang-bintang disematkan satu persatu, bukan untuk pamer, tapi sebagai janji bahwa malam pun punya mata. Dan di sela kerja besar itu, ada jeda sebuah hening yang terasa manusiawi, seakan sang pencipta menoleh, menilai, merasakan denyut ciptaannya. Lalu hujan turun bukan sebagai hukuman, melainkan latihan kesabaran. Laut diberi batas agar marahnya tak melahap segalanya. Hutan dititipi rahasia agar sunyi tetap punya cerita. Dan di bawah langit yang kini kokoh, bumi mulai belajar memikul berat sejarah, detik demi detik, tanpa tahu bahwa suatu hari ia akan diinjak, dicintai, dilukai, dan disembuhkan berkali-kali. Sementara cahaya dan gelap berdamai, berbagi giliran, mengajari makna ritme. Dan di ujung proses itu, ketika debu masih hangat, muncul bisikan kecil yang bukan perintah, melainkan harapan. Rawatlah, karena yang diciptakan dengan cinta hanya bisa bertahan jika diperlakukan dengan rasa. Dan sejak saat itu, setiap fajar adalah ulang tahun semesta. Setiap senja adalah pengingat bahwa penciptaan bukan peristiwa sekali jadi, melainkan janji yang terus diperbarui setiap hari tanpa lelah. Pada saat belum ada arah dan waktu masih bingung memilih langkah, semesta hanya sebentuk sunyi yang terlalu luas untuk disebut kosong. Lalu sebuah kehendak hadir tanpa suara, tanpa tangan, namun cukup kuat untuk membuat kegelapan menahan napasnya sendiri. Dan di sanalah langit pertama kali dibentangkan, bukan dengan ledakan, melainkan dengan keputusan yang tak bisa ditawar. Seolah realitas berkata, baik, aku akan ada. Cahaya lahir bukan untuk mengusir gelap, tapi untuk memberi makna padanya. Dan bintang-bintang muncul seperti luka kecil yang justru membuat langit terasa hidup. Sementara bumi dibentuk perlahan, tidak sempurna, retak, basah, penuh amarah dan harapan. Gunung diangkat seperti tulang punggung agar ia bisa berdiri. Laut dituangkan agar ia belajar menahan emosi. Dan tanah dihamparkan agar kelak ada kaki yang ragu-ragu namun tetap berani melangkah. Angin diberi tugas berbisik, hujan dititipi rahasia, dan waktu akhirnya mulai berjalan. Tersandung, lalu belajar berlari. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada saksi, hanya denyut penciptaan yang terus bergaung, menunggu makhluk bernama manusia, makhluk yang rapuh tapi keras, kepala untuk bangun suatu hari dan bertanya, siapa aku? Dan saat pertanyaan itu lahir, langit seakan menunduk sedikit, bumi bergetar pelan. Karena penciptaan ternyata bukan tentang membuat dunia, tapi tentang menyiapkan ruang bagi kesadaran, kesalahan, cinta, dan kehilangan. Ada sesuatu yang sangat manusiawi dalam penciptaan ini. Ia tidak rapi, tidak steril, penuh jeda dan ketidaksempurnaan.
seperti hidup kita sendiri. Seolah langit dan bumi sengaja dibuat retak agar cahaya punya jalan masuk, agar doa punya tempat bergema, dan agar setiap kali kita merasa kecil, kita ingat bahwa kita lahir dari proses yang agung, dari kehendak yang sabar, dari semesta yang sejak awal tahu keindahan tidak pernah datang dari kesempurnaan, melainkan dari keberanian untuk mulai ada. Setelah ledakan sunyi itu, langit tak lagi kosong. Ia bernapas. Cahaya yang tadinya liar belajar bernama pagi, dan gelap memilih beristirahat sebagai malam. Bumi masih hangat seperti dada yang baru belajar tenang, menerima jejak pertama angin dan menahan air agar tak jatuh sia-sia. Gunung berdiri bukan untuk gagah, tapi untuk menjaga. Laut bergetar bukan untuk marah, melainkan untuk mengingatkan batas. Dari sisa debu, waktu berjalan, menata detak, mengajari biji cara berharap. Lalu hidup muncul pelan, rapuh, keras kepala menanyakan arti sambil terus bergerak. Setelah klimaks penciptaan, tak ada sorak, hanya komitmen, hukum yang setia, orbit yang tak khianat, dan hari-hari yang mau berulang. Aku membayangkan sang pencipta tersenyum tanpa tepuk tangan, menyerahkan panggung pada makhluk kecil bernama manusia. Di resolusi ini, dunia tak selesai, ia dimulai. Setiap fajar adalah revisi, setiap luka adalah catatan pinggir, dan setiap napas kita adalah persetujuan diam-diam untuk merawat apa yang telah dinyalakan. Jika suara penulis boleh terdengar, ini doa sederhana, jangan padamkan api ini, ajari kami rendah hati, agar langit dan bumi tetap saling memaafkan esok, meski waktu berlari dan kesalahan sering kembali mengetuk pelan-pelan. Sebelum ada nama, sebelum ada arah, langit dan bumi lahir dari kehendak yang sunyi namun maha dahsyat. Bukan ledakan, bukan kebetulan, melainkan keputusan penuh makna. Gelap dipisah dari terang, luas dipisah dari sempit, agar hidup punya ruang untuk bernapas. Dari sana kita belajar, penciptaan selalu diawali keteraturan, bukan kekacauan. Langit tak iri pada bumi, bumi tak menuntut jadi langit. Keduanya tahu perannya, dan di antara keduanya manusia berdiri kecil, rapuh, tapi diberi kesadaran. Kita sering mengeluh tentang hidup yang terasa semrawut, padahal semesta mengajarkan satu hal sederhana, semua diciptakan dengan tujuan. Bahkan retak pun punya fungsi, agar cahaya bisa masuk. Jika langit dan bumi saja tunduk pada hukum keseimbangan, mengapa kita terus melawan takdir sambil lupa belajar darinya? Mungkin tugas kita bukan mempertanyakan mengapa aku diciptakan begini, tapi menyadari untuk apa aku ada di sini. Karena sejak awal alam semesta bukan sekadar ada, ia bermakna, dan kita bagian kecil darinya, diminta menemukan makna itu dengan sadar, rendah hati, dan berani hidup sepenuh hati. Pada awal segalanya, sebelum jam mengenal detik dan arah belum punya nama, semesta hanyalah bisikan gelap yang menunggu keberanian untuk lahir. Sebuah kekacauan sunyi yang menyimpan janji. Lalu sesuatu bergetar, entah niat, entah dorongan purba materi pertama tercipta. Panas, liar, dan tak sabar, saling bertabrakan seperti emosi manusia yang baru sadar akan dirinya sendiri. Dari ledakan itu, cahaya belajar berjalan, debu belajar bermimpi, dan ruang belajar memberi jarak agar makna bisa tumbuh. Aku membayangkannya seperti tangan tak terlihat yang merapikan amarah menjadi hukum, mengubah tabrakan menjadi tarian, dan membujuk kekacauan agar mau patuh. Bintang-bintang lahir dengan luka pijar, planet mengeras dari sisa rindu, dan gravitasi menjadi janji untuk saling menjaga. Di sela proses itu, alam menyusun tatanannya, malam untuk diam, siang untuk bertanya, waktu untuk mengingat, dan di ujung perjalanan panjang itu, kita muncul fragmen kecil dari ledakan pertama membawa gema asal-usul di dada. Seolah semesta berbisik, aku kacau dulu, agar kamu bisa menemukan arti. Pada mulanya, bukan cahaya yang lahir, tapi getaran-getaran halus yang bahkan belum tahu namanya sendiri. Sebuah detik purba ketika kehampaan terasa sesak oleh kemungkinan. Lalu sesuatu berani retak dan pecah, memicu sejarah terbesar tanpa saksi. Materi awal menyembur seperti napas pertama semesta, panas, liar, tak terarah. Saling bertabrakan tanpa aturan, seakan alam sedang panik karena tiba-tiba harus ada. Dari kekacauan itu, partikel-partikel kecil belajar saling mengenal, berpelukan, lalu berpisah lagi, sampai mereka sadar bahwa bersama terasa lebih stabil daripada sendiri. Waktu pun mulai punya makna. Ruang mulai belajar memberi jarak, dan hukum-hukum alam perlahan bangkit seperti kesepakatan tak tertulis. Gravitasi menarik dengan sabar, energi bergerak tanpa lelah,
dan cahaya akhirnya menemukan jalannya untuk berlari. Semesta tidak langsung rapi, ia berantakan, penuh ledakan. Bintang lahir sambil membakar dirinya sendiri. Planet terbentuk dari sisa-sisa kehancuran. Namun justru dari reruntuhan itu muncul tatanan, seperti hati manusia yang sering menemukan arah setelah hancur. Ada ritme yang terbentuk, siang dan malam kosmik, tarian galaksi, siklus lahir dan mati yang terasa kejam, tapi jujur, alam seakan berbisik bahwa keteraturan bukanlah lawan dari chaos, melainkan anaknya. Dan di antara dentuman kosmik itu, ada keheningan yang panjang, cukup panjang untuk menyiapkan panggung bagi kehidupan, cukup sunyi untuk memberi ruang bagi kesadaran suatu hari nanti. Penciptaan bukan sekadar awal, ia adalah proses belajar semesta tentang dirinya sendiri, tentang keseimbangan, tentang batas, tentang keindahan yang muncul ketika energi liar memilih untuk taat pada pola. Hingga kini, setiap atom di tubuh kita masih membawa gema momen pertama itu, seolah berkata pelan, kamu lahir dari ledakan, tapi ditakdirkan untuk menjadi bagian dari tatanan. Pada detik ketika belum ada detik, ketika sunyi, bahkan belum tahu cara menjadi sunyi. Sesuatu bergetar bukan cahaya, bukan gelap, tapi niat yang ingin ada lalu dari getaran itu. Materi pertama lahir seperti tangis bayi kosmik, panas, liar, tak tahu arah, saling bertabrakan tanpa aturan. Partikel menari seperti orang-orang panik di kota tanpa peta. Dan di sanalah aku entah apa, aku menyaksikan kekacauan yang indah dan menakutkan sekaligus. Karena setiap benturan menyimpan janji, setiap ledakan kecil menyimpan kemungkinan, sampai alam semesta kelelahan oleh kebebasannya sendiri dan mulai belajar disiplin. Energi perlahan mendingin, partikel berhenti saling memaki dan mulai berpegangan, membentuk atom seperti orang-orang asing yang sepakat membangun rumah bersama. Lalu lahirlah bintang, menyala bukan karena ingin terlihat, tapi karena tak sanggup menahan tekanannya sendiri, meledak dan mati demi melahirkan unsur yang lebih berat. Seolah alam mengerti bahwa penciptaan selalu butuh pengorbanan, bahwa keindahan sering lahir dari kehancuran yang tak disaksikan siapapun. Waktu pun mulai punya arah, ruang mulai tahu batas. Dan hukum alam ditulis tanpa tinta, tanpa suara, tapi ditaati dengan setia gravitasi memeluk, cahaya berlari. Materi tunduk hingga kekacauan berubah menjadi irama, dan irama itu menjadi tatanan. Planet terbentuk, berputar dengan sabar, menunggu giliran untuk bermimpi. Dan di salah satunya, unsur-unsur yang dulu saling membenci, kini berkolaborasi, menciptakan laut, batu, udara, dan akhirnya kehidupan yang berani bertanya dari mana ia berasal. Dan mungkin disitulah klimaksnya, bukan pada ledakan pertama atau hukum yang sempurna, melainkan pada fakta bahwa dari kekosongan yang tak peduli, lahir alam yang mampu merasa, mengingat, dan bertanya seolah seluruh semesta sejak awal bukan hanya ingin ada, tapi ingin dipahami. Dan lewat kita, ia akhirnya belajar menyebut namanya sendiri. Setelah dentuman terakhir mereda, alam tidak langsung tenang, ia belajar bernapas. Materi yang tadinya liar dan saling berbenturan perlahan menemukan ritmenya sendiri. Seperti manusia yang akhirnya berdamai dengan masa lalu. Debu kosmik yang panas mendingin, menyatu, lalu membentuk tubuh-tubuh baru yang belum tahu namanya. Cahaya tidak lagi berteriak, ia memilih menyebar, lembut, memberi ruang bagi bayangan untuk lahir. Dari kekacauan itu, tatanan muncul bukan karena dipaksa, tapi karena saling mengalah. Gravitasi merangkul, waktu mulai berjalan dengan langkah pasti, dan ruang belajar memberi jarak agar segala sesuatu bisa tumbuh. Tak ada suara-suara kemenangan, hanya keheningan yang matang. Alam semesta menerima dirinya sendiri, lengkap dengan luka awal penciptaannya. Di sanalah hukum alam, ditulis tanpa tinta, hanya dengan kesepakatan diam antara energi dan kehendak. Bintang-bintang menyala bukan untuk pamer, tapi sebagai penanda bahwa keseimbangan mungkin terjadi. Dan sejak saat itu, setiap partikel tahu, hidup bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang mau bertahan bersama. Di awal segalanya, materi belum tahu harus menjadi apa, ya cuma bergetar, saling bertabrakan, belajar bernapas di tengah kekacauan lalu alam. Dengan kesabarannya yang sunyi, menyusun ulang denyut itu menjadi arah, hukum, dan irama. Dari debu lahir bintang, dari dingin lahir panas, dari acak lahir makna. Dan di situ aku belajar, hidup juga begitu.
Kita sering menunggu kepastian sebelum bergerak, padahal tatanan justru lahir saat kita berani melangkah di tengah gelap. Alam tidak panik saat kacau. Ia mendengar, menimbang, lalu merapikan tanpa teriak. Setiap pagi matahari setia hadir bukan karena sempurna, tapi karena konsisten pada perannya. Sungai menemukan laut bukan dengan melawan batu, melainkan dengan bersabar mengukir jalan. Jika semesta saja belajar dari percobaan dan kesalahan, kenapa kita takut salah? Barangkali tugas kita bukan mengendalikan segalanya, melainkan menata niat, merawat ritme, dan percaya bahwa dari kegaduhan hari ini, sesuatu yang tertib sedang dilahirkan pelan, hangat, dan sangat manusia. Pada suatu masa, ketika manusia masih membaca langit sebagai buku dan angin sebagai pesan, ada seorang pengembara yang berhenti di tengah padang luas, menatap semesta dengan dada bergetar. Malam itu, bintang-bintang berderet rapi seperti pasukan cahaya. Tak saling bertabrakan, tak pernah ingkar pada porosnya. Ia ingat cerita leluhur tentang gunung yang ditancapkan agar bumi tak goyah, tentang laut yang ditahan agar tak menelan daratan, tentang siang yang datang tepat waktu setelah malam menunaikan tugasnya. Angin menyentuh wajahnya lembut, seolah berbisik bahwa tak ada satu atom pun bergerak tanpa izin. Ia menunduk, memungut segenggam pasir, menyadari butiran kecil itu dulu hanyalah ledakan, sunyi yang diatur dengan presisi ilahi. Hujan tiba-tiba turun, jatuhnya acak, tapi tujuannya pasti menghidupkan. Di dadanya muncul kesadaran yang menampar dan menenangkan, sekaligus bahwa di balik kekacauan yang tampak ada tangan maha kuasa yang bekerja rapi. Semesta bukan kebetulan, ia adalah tanda, dan manusia hanyalah saksi yang sering lupa membaca. Aku masih ingat malam itu malam ketika segalanya berubah saat listrik padam, kota terdiam, dan langit tiba-tiba terasa terlalu dekat, seolah semesta mencondongkan tubuhnya hanya untuk menatap manusia yang biasanya lupa menengadah. Bintang-bintang muncul satu persatu seperti luka cahaya di kain hitam. Dan di sanalah pemicu peristiwa itu bermula, bukan dengan ledakan, tapi dengan keheningan yang membuat dadaku sesak. Angin bergerak pelan, membawa aroma tanah basah, dan pepohonan berdesir seperti sedang berzikir diam-diam. Aku berdiri di halaman rumah, menatap bulan yang tergantung tanpa tali, sempurna dan tenang, seakan berkata, "Lihatlah, aku tidak butuh penyangga." Detik demi detik aku sadar betapa kecilnya tubuh ini. Darah yang mengalir di nadiku hanyalah pengulangan kecil dari hukum besar yang mengatur planet, hujan, dan detak jantung. Di kejauhan, awan bergeser patuh, tidak pernah bertabrakan tanpa izin. Sementara laut di sisi lain dunia pasang dan surut tepat waktu, seperti janji yang tak pernah ingkar. Burung-burung migrasi terbang ribuan kilometer tanpa peta. Gunung berdiri tegak menahan langit, dan sel di tubuhku bekerja tanpa aku perintah. Aku teringat bagaimana hujan turun di tanah retak, bagaimana benih yang terkubur gelap memilih hidup, dan bagaimana matahari terbit setiap pagi tanpa pernah terlambat. Semua itu bukan kebetulan, bukan pula kebiasaan semata. Ini adalah tanda-tanda bisikan kekuasaan yang terlalu besar untuk diteriakkan. Dadaku bergetar, bukan karena takut, tapi karena sadar ada yang maha mengatur, maha menjaga. Bahkan saat manusia sibuk merasa paling berkuasa, di tengah sunyi itu aku merasa dilihat, dipeluk oleh sistem agung yang tak pernah salah hitung. Alam semesta bukan panggung kosong. Iya, kitab terbuka. Setiap bintang adalah huruf, setiap angin adalah kalimat, dan setiap detak hidup adalah pengingat bahwa kekuasaan Allah tidak perlu dibuktikan dengan suara keras. Cukup dengan satu malam gelap, satu langit terbuka, dan satu hati yang akhirnya mau diam dan mendengar. Langit malam itu tidak sedang pamer, tapi diam-diam berbicara. Bintang-bintang bertebaran seperti luka cahaya di tubuh gelap semesta, dan aku berdiri kecil di bawahnya, merasa seluruh hidupku mendadak mengecil. Angin berbisik lewat dedaunan, seolah membawa rahasia yang lebih tua dari sejarah manusia. Sementara bulan menggantung tenang, tidak tergesa, tidak cemas, seakan berkata bahwa waktu tunduk
pada aturan yang bukan buatan kita. Aku menatap langit, lalu menunduk ke tanah, menyadari sesuatu yang menghantam pelan tapi dalam. Segala yang bergerak ini tidak pernah benar-benar kacau. Hujan tahu kapan harus jatuh, matahari tahu kapan harus terbit, planet tahu jalurnya tanpa GPS, tanpa komando manusia, dan di tengah keteraturan itu ada tangan tak terlihat yang mengatur segalanya dengan presisi yang tak bisa ditiru. Jantungku berdetak bukan atas perintahku, paru-paruku menghirup udara yang tak pernah ku minta secara sadar, dan darah mengalir seperti sungai yang tak pernah lupa arah pulang. Gunung berdiri kokoh tanpa paku, lautan bergelombang tanpa meluap seenaknya, dan bahkan kekacauan pun punya batas yang taat pada hukumnya. Di saat itu aku sadar, kekuasaan Allah tidak berteriak, tidak butuh sorotan, tidak meminta validasi. Dia hadir dalam detail yang sering kita abaikan, pada jarak matahari yang pas agar kita tidak membeku atau terbakar, pada lapisan langit yang menjaga bumi seperti pelukan ibu, pada rotasi yang membuat siang dan malam bergantian tanpa pernah mogok. Aku merinding bukan karena dingin, tapi karena merasa dilihat, dijaga, dan diingatkan bahwa manusia sering lupa diri. Kita sibuk merasa hebat, padahal kita hanya penumpang di semesta yang taat beribadah dengan caranya sendiri. Dan di bawah langit itu, aku akhirnya paham iman bukan sekadar kata, tapi kesadaran bahwa di balik setiap bintang yang menyala ada kekuasaan yang maha mengatur. Dan kita, sekecil apapun, tetap berada dalam rencananya. Setelah semuanya runtuh dalam diam doa yang nyaris putus, logika yang kelelahan alam justru berbicara dengan cara paling lembut. Hujan turun tanpa gemuruh, membasuh debu di daun dan luka di dada manusia. Matahari muncul pelan, bukan untuk menyilaukan, tapi menghangatkan, seolah berkata, hidup masih diberi waktu. Gunung yang tadi terlihat angkuh, kini tampak tunduk dalam kabut. Lautan yang sempat mengamuk kembali bernapas tenang, dan angin berbisik lirih di sela pepohonan, membawa pesan yang tak tertulis. Ada kuasa yang bekerja tanpa perlu sorak. Manusia pun tersadar, bukan karena keajaiban besar, tapi karena keteraturan kecil yang tak pernah ingkar detak jantung, pergantian siang dan malam, benih yang tetap tumbuh meski diinjak. Di titik itu, ego perlahan meleleh, digantikan rasa takzim yang hangat. Tak ada tepuk tangan dari langit, hanya ketenangan yang jatuh tepat di jiwa. Dan dalam hening itu, manusia akhirnya mengerti, kekuasaan Allah tak selalu datang sebagai guntur. Kadang ia hadir sebagai ketenangan yang membuatmu berhenti melawan dan memilih berserah. Aku sering lupa bahwa alam semesta ini bukan sekadar latar belakang hidupku. Sampai suatu hari, aku berhenti sejenak dan benar-benar melihat langit yang luas bukan cuma biru, tapi seperti kanvas raksasa tempat Allah menulis pesan tanpa huruf. Matahari terbit setiap pagi tanpa pernah terlambat, seolah mengingatkan bahwa keteraturan bukan kebetulan. Angin yang tak terlihat mampu merobohkan pohon, mengajarkan bahwa yang tak kasat mata seringkali paling berkuasa. Hujan jatuh satu persatu, tepat sasaran, tak pernah salah alamat, memberi hidup pada tanah yang kering dan hati yang lelah. Bahkan tubuhku sendiri, napas yang masuk dan keluar tanpa aku minta adalah tanda kekuasaan yang paling dekat, tapi paling sering aku abaikan. Dari bintang yang jauh hingga detak jantungku yang sunyi, semuanya bergerak dalam kendali yang sama. Disitulah aku belajar, aku boleh merasa kecil, tapi tidak pernah sendirian. Kekuasaan Allah tak selalu datang dengan suara gemuruh. Kadang ia hadir lembut lewat daun yang gugur, malam yang tenang, dan kesadaran bahwa hidup ini berjalan bukan karena kuatku, tapi karena izinnya. Alam semesta tidak lahir dalam keheningan yang hampa. Ia lahir dari kehendak yang penuh makna. Jauh sebelum manusia sibuk menamai bintang dan menghitung usia galaksi, langit telah lebih dulu mengerti perannya, menjadi saksi. Bumi berputar bukan sekadar rutinitas kosmik. Matahari terbit bukan cuma jadwal cahaya. Dan hujan jatuh bukan kebetulan yang dingin. Semua bergerak seperti orkestra tua yang memainkan lagu tentang tujuan. Di sela dentuman supernova dan bisikan angin, ada pesan yang pelan tapi tajam. Tidak ada yang diciptakan sia-sia. Gunung mengajarkan keteguhan tanpa suara, laut mengajarkan kedalaman tanpa pamer, dan malam mengajarkan bahwa gelap pun punya fungsi. Manusia dengan segala ragunya berdiri di tengah panggung ini bukan sebagai penonton, tapi sebagai bagian dari cerita. Alam
Alam semesta diciptakan bukan hanya untuk dikagumi, melainkan untuk disadari bahwa hidup bukan soal siapa paling terang, tapi siapa yang memberi arti. Dan mungkin hikmah terbesar dari penciptaan ini sederhana namun mengguncang. Kita ada untuk belajar, menjaga, dan pulang dengan kesadaran bahwa setiap napas adalah amanah. Setiap langkah adalah jawaban. Pada detik ketika gelap dan terang belum saling mengenal, ketika sunyi bahkan belum tahu cara bernapas, sebuah percikan kecil lahir dari kehendak yang tak terukur, memicu peristiwa pertama yang menggerakkan roda sejarah semesta. Cahaya meledak perlahan, membuka tirai kosong, dan dari sana bintang, debu, dan doa diam-diam mulai belajar menyebut namanya. Angin berlari membawa kabar, air menari membentuk sungai, gunung berdiri seperti penjaga rahasia. Dan di antara semua itu, manusia hadir dengan dada penuh tanya, mengira dirinya hanya serpihan. Padahal ia adalah cermin tempat makna dipantulkan. Alam semesta tidak diciptakan sekadar untuk dipandang, tetapi untuk dirasakan, disentuh, disyukuri, dan direnungi. Agar setiap detak jantung mengerti bahwa hidup bukan kebetulan, melainkan undangan. Hujan turun bukan cuma untuk membasahi tanah, tapi untuk mengajarkan sabar. Matahari terbit bukan sekadar rutinitas, melainkan janji bahwa gelap selalu punya batas. Malam datang bukan untuk menakuti, tapi memberi ruang agar luka bisa beristirahat. Dalam sunyi, semesta berbisik, kita diciptakan agar saling menjaga, bukan saling melukai. Agar belajar memberi, bukan hanya meminta. Agar memahami bahwa setiap kehilangan menyimpan hikmah dan setiap pertemuan membawa pelajaran. Manusia berjalan di bumi dengan langkah rapuh, sering lupa tujuan, terjebak ambisi, tenggelam dalam ego. Namun, semesta tak pernah lelah menunggu, mengirim tanda lewat angin, hujan, dan gemintang, seolah berkata, pulanglah, ingat siapa dirimu. Dari sebutir pasir hingga galaksi yang jauh, semuanya bergerak dalam irama yang sama, mengajarkan keteraturan, ketundukan, dan harapan. Di sanalah hikmah bersemayam, bahwa hidup adalah perjalanan untuk mengenal, bukan sekadar memiliki, untuk mencintai, bukan sekadar menguasai, untuk berserah, bukan menyerah. Dan ketika manusia akhirnya terdiam menatap langit dengan mata berkaca, ia akan sadar bahwa alam semesta ini bukan sekadar panggung, melainkan surat cinta yang ditulis Tuhan agar manusia belajar memahami arti keberadaan, tujuan, dan pulang dengan hati yang utuh. Langit sore itu terasa lebih dekat dari biasanya, seolah semesta sedang menunduk untuk berbisik. Dan di sanalah aku berdiri, di antara debu jalan, napas yang lelah, dan doa yang hampir putus. Mencoba memahami mengapa semua ini diciptakan, mengapa ada rasa kehilangan, rindu yang menyesakkan, tawa yang tiba-tiba pecah lalu lenyap, dan luka yang datang tanpa permisi. Aku menatap awan yang bergerak pelan, seperti lembaran waktu yang dibalik satu persatu, dan di tiap geraknya aku merasa semesta sedang mengajarkanku tentang tujuan, bahwa hidup bukan sekadar berjalan, tapi belajar pulang. Pohon-pohon yang bergetar ditiup angin seolah berkata, bertahanlah. Sungai yang terus mengalir membisikkan, ikhlaskan. Sementara matahari yang tenggelam mengajarkan, tak semua keindahan harus abadi untuk bermakna. Di titik itu, dadaku sesak karena aku sadar alam semesta diciptakan bukan hanya untuk dipandang, tapi untuk dirasakan, diresapi, dan dijadikan cermin. Bahwa setiap retak di hati adalah ruang bagi cahaya masuk, dan setiap air mata adalah bahasa paling jujur untuk berbicara pada Tuhan. Aku teringat semua jatuh bangun, doa yang sempat ragu, langkah yang hampir berhenti. Lalu paham bahwa hikmah terbesar bukan terletak pada hasil, tapi pada proses menjadi manusia yang lebih utuh. Semesta ini seperti panggung raksasa, tempat kita berlatih mencinta, memaafkan, dan berharap meski sering salah nada. Dan saat senja benar-benar habis, aku tersenyum kecil karena akhirnya mengerti tujuan penciptaan alam semesta adalah agar kita tak pernah merasa sendirian dalam perjalanan pulang. Sebab di setiap detik yang berdetak ada kasih yang diam-diam memeluk, menuntun kita kembali pada makna, pada kesadaran, pada Tuhan. Setelah semua tangis, doa, dan pertanyaan meledak di puncak sunyi, alam semesta seperti menghela napas panjang. Langit tak lagi terasa jauh, bintang tak lagi dingin, angin tak lagi asing.
semua kembali tenang. Tapi bukan kosong melainkan penuh makna. Manusia berdiri kecil di antara luasnya ciptaan, namun hatinya justru terasa lapang. Ia sadar, alam ini bukan panggung kesombongan, tapi ruang belajar. Bukan tempat pamer kuasa, tapi ladang merawat rasa. Gunung mengajarkan diam yang kuat, laut mengajarkan sabar yang dalam, hujan mengajarkan jatuh tanpa membenci bumi. Segalanya diciptakan bukan untuk ditaklukkan, tapi dipahami. Bukan untuk dimiliki, tapi dijaga. Disitulah hikmahnya. Semesta ini bukan sekadar tempat hidup, tapi tempat pulang, tempat manusia belajar rendah hati, belajar syukur, belajar mencinta tanpa syarat. Dan di antara debu, cahaya, dan doa-doa yang tak terdengar, manusia akhirnya mengerti. Tujuan penciptaan bukan tentang seberapa besar dunia ini, tapi seberapa dalam ia mengubah hati. Di tengah sunyi malam, aku menatap langit dan sadar, alam semesta tidak pernah diciptakan untuk sia-sia. Ia ada untuk mengajar kita cara pulang. Bintang-bintang berpendar seperti pesan kecil agar kita berani bermimpi. Angin berbisik supaya kita belajar melepas. Dan hujan turun mengingatkan bahwa luka pun bisa menyuburkan. Setiap daun yang gugur, setiap ombak yang pecah adalah pelajaran tentang ikhlas dan sabar. Tentang siklus jatuh, lalu bangkit. Kita sering merasa kecil di hadapan luasnya semesta. Padahal di sanalah hikmahnya, agar kita rendah hati. Agar kita tahu bahwa hidup bukan tentang menang sendiri, melainkan tentang tumbuh bersama. Alam mengajak kita berhenti sejenak, mendengar detak jantung bumi, lalu bertanya, sudahkah kita bersyukur hari ini? Karena tujuan penciptaan ini bukan sekadar untuk dilihat, tapi untuk dirasakan, dihayati, dan dijadikan cermin bahwa di balik setiap kekacauan selalu ada rencana yang rapi. Dan di balik setiap keheningan, Tuhan sedang berbicara lembut kepada jiwa kita. Dan di ujung semua kisah tentang Tuhan dan semesta, kita berdiri sebagai saksi kecil di antara luas yang tak bertepi, merasakan napas kosmos di dada, mendengar denyut waktu dalam detak jantung, seolah setiap bintang berbisik bahwa kita tak pernah benar-benar sendiri. Alam ini bukan sekadar bentangan ruang, tapi surat cinta yang tak henti dikirimkan. Tentang makna, tentang pulang, tentang harap yang tumbuh dari gelap. Kita hanyalah debu yang diberi nyawa. Namun di sanalah keajaiban bermula. Saat debu berani bermimpi, saat luka berubah jadi doa, saat tangis menjadi syukur, sejarah ketuhanan menutup tirainya bukan dengan dentuman, tapi dengan sunyi yang menenangkan, mengajak kita menunduk, merenung, lalu bangkit sebagai manusia yang lebih lembut. Karena pada akhirnya, semesta tak meminta kita menjadi sempurna, hanya setia mencari cahaya di balik gelap, memeluk ragu, dan terus melangkah meski gemetar. Di sanalah Tuhan menunggu, bukan di kejauhan, tapi di setiap napas yang kita hembuskan, di setiap langkah yang kita beranikan, di setiap hati yang memilih percaya, meski dunia sering mengajarkan sebaliknya. Mungkin sampai segini saja yang bisa saya sampaikan tentang sejarah ketuhanan dan penciptaan alam semesta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya harap kalian bisa mengambil hikmah dan pelajaran agar manfaat untuk kita semua. Ini adalah video ke-100 di channel ini. Saya sangat berterima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir dan yang sudah mendukung penuh dengan setulus hati. Dengan memasuki bulan Ramadan, kita selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar dan berkah, keselamatan dari mara bahaya, ampunan atas segala dosa-dosa kita dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin. Saya Yumelia Word dan saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.